Saya lanjutkan kembali Gus Coy, tadi kan sudah panjang lebar nih kita. Tadi pertanyaannya Bang Andreas tadi, kenapa kok nggak mundur aja? Harusnya sadar diri gitu loh. Ya, Sudah declare calon presiden sendiri, udah gitu kinerjanya udah nggak sejalan sama Pak Jokowi. Saya ngajak perform. teman-teman PDIP ini harus membedakan. Jadi saya ini dosen ya, bisa ngajari sebetulnya Pak Ugo ini di Komisi 1 manggilnya Pak Ugo ya. Ugo. Jadi kita ini kan satu koalisi. Kok kemudian dia minta kita mundur? Nah, Itu secara perkawanan kayaknya kok agak lucu kurang gitu, oke gitu lah ya, apa ya. Kurang nah, sebagai teman koalisi gitu loh. Kemudian di sisi Justru lain itu, mundurnya itu Anggi. di alasan adalah karena kita mendukung Anies. Begini, kita sekali lagi saya tegaskan, Anies itu untuk 2004, 2024, oke. Ya. Kemudian dengan Pak Jokowi 2009 sampai 2024. 2019, 2024. Nah, komitmen kami ke sana. Jadi semua yang punya hak untuk mengundurkan, meminta mundur itu bukan Mas Jarod. Itu kurang pantas, kurang elok kata Tapi orang katanya Jawa. ada kekhawatiran nih nggak Ta- melanjutkan 10 tahun kerjanya Pak Jokowi nanti ke depannya karena Dijamin tadi. sampai 2024 itu kita komitmen di situ. Enggak, setelah 2024 Duh, akan dilanjutkan duh, nggak itu kinerjanya Pak Itu Jokowi? kan karena memang nggak ada komitmen sampai di situ. Oh. Tetapi moral kami, otak kami dalam komitmen Mic-nya, kepada para pemimpin sebelumnya mendem jeru. Jadi kita tetap hargai seluruh karyanya. Yang baik-baik kita lanjutkan. Tidak kita mangkrakkan. Jokowi aja memangkrakkan. Ada yang pilih SBY kan. Jadi kita lanjutkan yang baik-baik. Itu namanya kontinuitas, sustainable. Ini masih dalam koalisi loh Gus Coy ya. Lah ya. Ngomongnya tapi ya. Iyalah. Ya kalau Kemudian yang hal-hal lain kita perbarui. Oke. Itu kan logis. Oke. Jadi Saya mau ke Bung salah di Effendi. sini? Apa yang dikhawatirkan di sini? Jadi kalau karena ini dua sisi, kalau dari yang sebelah sini yang pertama ini kan pertanyaan datangnya dari wartawan ya. Pak, jadi reshuffle nggak? Tunggu saja. Yang terakhir, jadi reshuffle nggak? Sampai dibisikin oleh Ridwan Kamil, dengar katanya gitu ya. Jadi karena wartawan yang nanya, yang kedua, nggak ada peraturan perundangan yang dilanggar. Dengan menyebutkan antitesis dulu walaupun ditarik kembali. Cuma yang menjadi persoalan sekarang kan ada 3 hal. Antitesis itu perorangan. Sudah Iya, kelar udah. itu. Enggak, Sudah dipecat orangnya juga. Sudah selesai, orangnya sudah lagi. dipecat. Nah. Tapi kan ada 3 hal. Yang pertama dalam logika keilmuan yang biasa saja, ya kan? Belum pernah terjadi di dunia jangan-jangan. Sepanjang pengetahuan saya ataupun sependek adanya kelemahan pengetahuan saya, bahwa orang berkoalisi bersama, lalu membuat perbedaan. Pada saat masih 24 bulan, kurang 17 hari, seorang presiden masih memerintah, terus bilang begini Pak Presiden, kami sama-sama dengan Anda sampai 20 Oktober 2024, tetapi sementara itu kami deklarasikan seseorang yang bernama Anies Baswedan. Itu belum pernah terjadi di dunia sepanjang pengetahuan saya ataupun sependek keterbatasan saya. Nah, Jadi yang Nasdem sangat kedua, visioner dan revolusioner. dulu visioner juga, SBY maupun Jokowi hasil visionernya mereka. Tapi sekali ini terlalu panjang. Cuma yang kedua yang agak menarik adalah ini, untuk dua sisi ya. Saya bisa menerima, bukan pada posisi kejengkelan dan ke apa tadi? Jengkel dan kedengkian. Bukan pada posisi itu. Nah ini kebetulan di dua sisi, dua sisi A dan dua sisi B. Ini bukan dua sisi, beberapa sisi. Iya, Pak. Karena gini, Mas Jarod juga mungkin berpikir seperti itu. Di mana tempatnya di dunia ada orang yang bisa menyatakan demikian. Dalam posisi politik seperti apa. Nah, tapi dari dua itu saya mau sama-sama antitesis menyatakan begini. Sekarang sudah tidak bisa dicabut bahwa antitesisnya itu hanya pada Bang Zulfan Lindan. Kalau itu pribadi dan sudah dikeluarkan, berarti ini bukan antitesis. Itu bahaya. Ini yang dicerminkan dari hasil survei terakhir indikator. Karena adanya keraguan ini, jadi Anies Baswedan sama dengan perubahan atau bukan? Coba, kita jawabnya apa coba? Sama dengan perubahan atau bukan? Karena tidak lagi dilihat sebagai sebuah perubahan yang memang dinyatakan. Kata-katanya itu sebetulnya antitesis. Tapi kemudian diubah menjadi restorasi atau perubahan gitu ya. Nah sekarang itu sedang mau diingkari
Terlihat prosesnya ke sana. Lama-lama hasil surveinya itu menjadi berinteraksi dengan kalau tingkat kepuasan kepada Jokowi naik, ini turun. Sudah terbukti demikian. Tapi pada sisi lain, Anggi, yang menarik adalah jangan-jangan pernyataan dari Mas Jarod ini antitesis juga. Apa itu? Lebih bagus dibiarin aja sebetulnya. Nggak usah dibilang-bilangin, kalian mundur, kalian apa, nggak usah. Kalau gayanya begini terus, lama-lama juga akan turun terus itu elektabilitas. Karena mula-mula semangat perubahan, ternyata lama-lama dibungkus-bungkus. Perubahannya nggak jadi-jadi gitu. Perubahannya Nggak itu sebetulnya berubah-berubah. di Yang atas- turun mana? Memang belum. Nasdem naik terus, Nasdem. Oh, setuju. Kalau itu yang membedakan, Nasdemnya naik terus, ya kan? Tapi Aniesnya? Tapi ketika ini disebut sebagai perubahan, orang yang sudah terlanjur pindah ke Nasdem masih di Nasdem, tapi yang melihat ini perubahan apa tidak? Oke. Begitu Pak Jokowi naik tingkat kepuasannya, elektabilitas Anies jadi turun 3,1, sementara kepuasan pada Jokowi naik 5,1. Gimana Tapi tuh Gus merespon tapi ini? yang tadi itu poin saya sedikit lagi, kalau dibiarkan saja, jangan-jangan Ray Rangkuti ini elektabilitas turun terus karena dia tidak jelas lagi perubahan atau bukan. Oke, itu